Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan perang sengit yang pecah di Zaporizhia dan Donetsk, menyebabkan lebih dari 800 tentara Ukraina menjadi korban hanya dalam sehari. Kerugian musuh di Donetsk Selatan dan Zaporizhia berjumlah lebih dari 800 prajurit Ukraina, 20 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Minggu. Kementerian tersebut tidak merinci apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan terluka atau korban jiwa secara khusus. Selain kemunduran personil dan peralatan, ibu kementerian itu, pasukan Ukraina juga kehilangan 2 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan beberapa sistem artileri buatan Soviet. Di sekitar kota Donetsk juga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 200 tentara di polos ini, kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir dari Russia Today. Konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara telah meningkat setelah Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama digembar-gemborkan pada awal Juni. Menurut perkiraan militer Moskow, sekitar 7.500 tentara Ukraina tewas atau terluka di tengah upaya serangan balasan atau kontraofensif. Juga pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pasukannya yang dia klaim sangat efektif memukul mundur serangan musuh di dekat Avdiivka, salah satu titik fokus pertempuran di wilayah timur. Sektor Avdiivka sangat efektif dalam menangkis serangan, kata Zelensky dalam pidato video malamnya seperti dikutip dari Reuters. Kepala Administrasi Militer di Avdiivka, sebuah kota pertambangan yang hancur akibat pertempuran berbulan-bulan, mengatakan kepada televisi nasional bahwa pasukan Ukraina telah maju sekitar 1 km di sekitar kota selama 2 minggu terakhir. Dalam sambutannya, Zelensky juga mengatakan Tavria atau Front Selatan adalah yang paling brutal dan menyatakan terima kasih kepada tentara yang bertempur di sana dan di tempat lain. Pejabat militer Ukraina telah mengklaim kemajuan pasukan yang diraih di Front Selatan. Seorang tentara Ukraina yang menjadi tahanan perang militer Rusia menceritakan bagaimana ia dipaksa mendaftar menjadi anggota angkatan bersenjata Ukraina dan diterjunkan ke medan pertempuran. Tentara Ukraina itu adalah Andrei Yasko yang mengaku berprofesi sebagai seorang petugas pemakaman. Yasko yang sedang dalam perjalanan pulang dari pemakaman bertemu sekelompok prajurit Ukraina dan membawanya ke tempat pendaftaran militer. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia di saluran Telegram resminya, Yasko sangat kaget dan bahkan mengaku sama sekali tak memiliki persiapan apapun untuk menjadi seorang tentara Ukraina. Yasko juga mengatakan setelah dilantik menjadi seorang prajurit, tak seorang pun atas memperhatikan kondisi anak buah termasuk dirinya. Dirinya mengaku saat itu dia sedang mengemudi dari pemakaman. Beberapa prajurit Ukraina melepaskannya dari prosesi pemakaman. Mereka membawanya ke kantor pendaftaran lalu dipaksa berdaftar militer dan tidak ada yang merawatnya. Yang lebih mengejutkan, Yasko menyaksikan sendiri jika ia dan beberapa rekannya sama sekali tak melihat sosok instruktur yang melatih dan bahkan tak dipimpin oleh seorang komandan kompi. Ia dan rekan-rekannya hanya diberi senapan serbu Kalashnikov dan diberi tugas sebagai penembak, akan tetapi hingga tertangkap, ia sama sekali tak pernah menyentuh senapan mesinnya. Dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Yasko mengungkapkan bahwa kelompoknya tidak memiliki instruktur, yang tidak punya perwira peleton sendiri, juga tidak ada komandan kompi. Kompi senapannya diberi senjata pribadi, bisa dibilang dengan senapan serbu Kalashnikov dengan posisi sebagai penembak mesin. Tetapi dirinya tidak pernah mengambil senapan mesin di tangannya sendiri. Saat diterjunkan ke medan perang, Yasko mengakui dirinya sangat ketakutan. Hingga akhirnya ia memiliki untuk menyerahkan diri kepada pasukan militer Rusia saat dentuman senjata dan artileri mencutkan nyalinya. Yasko dan rekannya ketakutan dan kemudian ada celah untuk kelompoknya segera. Bahkan kelompoknya tidak menyangka masih ada penembakan dan akhirnya tentara Rusia mendekati kelompoknya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik warga sipil Ukraina karena tidak menunjukkan solidaritas yang cukup kepada tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Hal lain yang disuarakan hari ini adalah di berbagai brigade. Prajurit dari garis depan datang ke kota-kota di belakang garis depan pantas melihat dan merasakan ini adalah kota belakang yang dipertahankan, kata Presiden Zelensky menceritakan keluhan pada tentara pada hari Senin. Ia mengingatkan warga sipilnya untuk mengingat pejuang Ukraina di Donetsk dan garis depan lain yang berjuang dengan risiko kematian untuk Ukraina.
Presiden Zelensky menegaskan kebebasan dan kemerdekaan rakyat tidak dapat ditaklukkan oleh orang lain dan harus dilakukan bersama. Kebebasan dan kemerdekaan tidak diperoleh bagi orang-orang di sana di garis depan. Inilah alasan perjuangan nasional. Semua berjuang dan bekerja untuk kemenangan, kata Presiden Zelensky, seperti diberitakan Barons. Ia menegaskan semua orang berperang di Ukraina meski tidak semuanya berada di garis depan. Ukraina sedang berperang dan mereka yang tidak berperang di garis depan harus membantu berperang. Bukan di bar, bukan di klub, bukan dengan balap jalanan atau semacam konsumsi yang berlebihan, tapi dengan membantu para pejuang dengan cara yang sangat spesifik, kata Presiden Zelensky pada hari Senin. Presiden Zelensky berharap warga sipil yang tidak ikut berperang setidaknya memberikan dukungan kepada tentara Ukraina. Dia menambahkan bahwa mengalahkan Rusia adalah tujuan nasional bersama. Para pejuang Ukraina pantas melihat dan merasakan dukungan penuh dari kota-kota belakang. Paling tidak semua adrenalin negara, semua emosi negara, semua kekuatan negara harus ada dalam pertempuran demi negara, kata Presiden Zelensky. Dalam pidatonya, Presiden Zelensky juga berterima kasih kepada AS yang mengirimkan paket barunya, termasuk amunisi untuk Patriot, untuk HIMARS, artileri, Javelin, dan lain-lain. Ini adalah persediaan yang sangat dibutuhkan, kata Presiden Zelensky, dikutip dari Russia Today. Presiden Zelensky membuat komentarnya setelah melakukan tur ke beberapa unit militer yang ditempatkan di garis depan Donetsk, termasuk Azov dan Aidar. Pertemuan itu untuk meningkatkan moral dan mendiskusikan topik penting lainnya. Pada hari Jumat 11 Agustus 2023, Presiden Zelensky memecat semua kepala semua pusat perekrutan militer regional Ukraina terkait dugaan korupsi seperti diberitakan UP. Mereka akan diganti dengan veteran perang yang terluka dan dinilai lebih mengerti keadaan saat perang. Korupsi dalam rekrutmen militer akan dihilangkan. Kepala semua pusat rekrutmen regional akan dipecat dan digantikan oleh para pejuang pemberani yang telah kehilangan kesehatannya di garis depan. Tetapi mempertahankan martabatnya, keputusan itu disetujui di NSDC, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional hari ini, tweet Zelensky. Upaya militer Ukraina memasuki sisi kiri Sungai Dnepr kembali gagal. Kesiagaan tentara Rusia mengawasi situasi perairan berujung hancurnya kapal pengangkut dan tewasnya sejumlah prajurit Ukraina. Seorang pejabat perwakilan layanan darurat wilayah Kherson mengizinkan serangan aksi militer Ukraina yang berlangsung sejak hari Minggu.